teman-teman semua, apa kabar kalian, Sobat Migran dimanapun kalian berada. Saya berharap kalian tetap sehat, tetap kuat. Teman-teman semua, buat kalian yang menjalankan puasa, selamat menjalankan. Hari ini saya ingin membahas sedikit ya dalam rangka bulan Ramadan gitu, walaupun saya Kristen ya, tapi saya sangat menghormati karena ya sebagian juga keluarga saya adalah Islam gitu ya. Jadi buat saya Islam Kristen itu kayak udah biasa, bukan biasa ya maksudnya. Papa saya Muslim, mama saya Kristen, jadi begitulah, kami adalah keluarga Kristen dan Muslim gitu. Teman-teman semua, kemarin kita melihat ya, dan pekerja migran yang ada di Hong Kong mungkin tahu berita ini, di mana kita melihat ada perampokan toko emas ya, di mana tuh, pokoknya terlibat pekerja migran Indonesia yang overstay dan sebagainya. Di sini saya ingin membahas tentang mindset manusia yang tidak ada pertobatan. Saya tidak akan menghakimi apa yang terjadi gitu, tapi sesungguhnya ini sangat membuat malu warga negara Indonesia, terutama kita pekerja migran Indonesia ya. Apalagi kita nih yang kerja sama majikan, kita punya majikan, mereka akan lihat video itu, berita itu di televisi, nantinya kita tuh yang kena. Kasihan loh yang pekerja migran lainnya, yang majikannya pikirannya nggak terbuka gitu ya. Mereka akan berpikir gini, ih kayak nanti ceceku seperti mereka, ada mental perampok gitu ya. Nah ini yang kita ingat, jangan sampai majikan-majikan tuh berpikiran seperti itu. Intinya merusaklah nama baik kita, intinya merusak nama baik kita sebagai pekerja migran Indonesia. Oke, lanjut. Saya akan membahas kenapa manusia tuh nggak ada pertobatan. Kayak ini teman-teman kita yang melakukan perampokan ini, mereka ini anak-anak overstay gitu ya. Maksud saya begini teman-teman semua, ini disclaimer, kalau kalian tidak setuju silakan. Buat kalian yang melihat konten ini, yang saya bahas ini, terus kalian overstay, maaf saya tidak mengganggu hati kalian, tapi oke lah, nggak apa-apa, itu pilihan kalian, udah di luar ya. Ini sama-sama kita belajar. Artinya gini, overstay itu sudah melanggar, overstay aja udah melanggar, itu termaksud tindak pidana di Hong Kong. Maksudnya itu udah melanggar ketentuan yang ada. Kita sebagai warga negara asing datang di sini, kita tidak sesuai prosedur yang ada, tiba-tiba kita sudah keluar dari kebijakan yang ada, ya udah, apalagi overstay itu termasuk tindak pidana. Oke, kita sudah melakukan kesalahan, maafkanlah diri kita. Maksudnya ya sudah, saya sudah berbuat seperti ini, mau apa lagi? Oke, tetapi jangan merampok. Itu double lagi yang kalian lakukan gitu. Maksudnya kalau overstay ya hidup selayaknya gitu. Udah, saya overstay, saya ditangkap, saya minta paperan mungkin ke depan, saya akan hidup selayaknya, kumpul uang dulu sebelum saya mau lepas paper saya untuk pulang ke Indonesia, mungkin gitu. Tapi jangan mencuri, jangan berbuat kriminal lebih jahat lagi. Itu lama banget lagi. Jadi di sini kita ingin membahas kenapa orang-orang tuh nggak bertobat. Itu nggak ada pertobatan. Ini di bulan suci Ramadan ini kita memperbaiki diri, lebih kepada memperbaiki diri gitu, bahwa saya ini banyak dosa. Apa yang membuat saya ini Tuhan akan lebih sayang lagi kepada saya, walaupun saya tuh udah banyak melakukan kesalahan gitu. Jadi saya ingin sharing, walaupun saya Kristiani ya, saya Kristen, tapi di sini saya ingin bilang ke kalian, buat teman-teman yang mungkin juga Kristen, kita lihat ya, di dalam Alkitab juga udah bilang bahwa sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Itu di dalam Yohanes 8 ayat 34. Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi kita nih kalau kita berbuat yang berbuat terus, ini kayak kemarin ya kejadian itu, udah overstay, udah salah kan, itu overstay, tambah kita lagi merampok nyolong, aduh, itu artinya kita tidak ada pertobatan, dan itu hamba dosa. Firman dalam Alkitab juga bilang gitu teman-teman semua, bahwa kita nih nggak ada pertobatan, hari lepas hari kita nggak pernah melakukan pertobatan gitu.
Jadi untuk itu teman-teman semua, jangan kita menjadi hamba dosa. Firman Tuhan juga bilang begitu. Tolong di komen teman-teman semua, saya semangat banget gitu. Saya tidak menghakimi, tapi kita memperbaiki diri gitu. Hari lepas hari, ayolah kita saling memperbaiki diri. Saya juga nggak apa-apa komen, Kak Ce, saya mau komplain, nggak apa-apa. Di konten ini silakan saran, kritik, apa mau komplain apapun yang tujuannya memperbaiki, it's okay, nggak apa-apa. Mungkin kita akan sama-sama belajar begitu teman-teman semua ya. Jadi untuk itu, kalau kita nggak ada pertobatan hari lepas hari, itu adalah hamba dosa. Jadi kita ini diperhamba oleh dosa terus teman-teman semua. Gimana kita tuh merubah pola pikir? Gimana tuh kita merubah pola pikir kita? Pertobatan lebih sekedar ucapan. Jadi kalau kita mau bertobat, bukan hanya sekedar ucapan kita bertobat, tapi kita melakukan lagi dosa. Jadi pertobatan yang kita lakukan, ya iya udah, saya udah bertobat. Tapi cuma ucapan, tidak dengan tindakan, teman-teman semua. Saya ingin sedikit gini, maksudnya kita sama-sama, lebih dari sekedar doa, mohon meminta ampun aja nggak cukup. Jadi bukan hanya sekedar doa meminta ampun, cukup udah. Tapi dengan tindakan dan perbuatan kita gitu. Jadi di sini saya ingin membaca sedikit. Pertobatan adalah langkah untuk kita bertindak merubah setiap pola pikir. Jadi pertobatan itu adalah tindakan, merubah pola pikir kita gitu teman-teman semua ya. Jadi ada perubahan, dan ke depan kita ada perubahan gitu dalam hidup. Saya semangat teman-teman semua. Jadi di sini biar kita nggak tegang gitu ya. Oke teman-teman semua yang sudah mungkin overstay di luar, hiduplah dengan baik, hiduplah dengan wajar. Oke, saya sudah mengambil langkah menjadi overstay, it's okay. Oke lah, saya sudah berbuat hal yang tidak baik loh ini, karena ini kan melanggar hukum gitu ya. Kalau di dalam pelajaran Alkitab kita pun sebenarnya pemerintah itu adalah wakil Allah, maka dari itu ketika pemerintah melanggar itu sangat dikutuk oleh Tuhan, karena mereka itu harus amanah ya. Begitu juga kita, kalau itu kan ini kan overstay ini adalah aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah begitu, biar kita tetap ada di jalurnya ya. Pemerintah Hong Kong dan juga pemerintah Indonesia juga begitu. Kalau Hong Kong ke Indonesia terus mereka di sana lama, nggak sesuai jatuh tempo yang harus diberikan imigrasi, kan overstay juga mereka gitu kan. Begitu teman-teman. Jadi jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini firman Tuhan bilang di dalam Roma 12 ayat 2. Ini kalau di Alkitab. Jadi firman Tuhan itu mengingatkan kita untuk selalu berubah menjadi lebih baik. Kita harus berubah menjadi lebih baik, bukan menjadi bobrok hari demi hari. Makanya saya nih setiap hari memperbaiki diri. Karena apa? Kita nih udah banyak dosa. Saya juga nih dulu, jangan bilang gitu. Aduh teman-teman semua. Jadi buat kalian teman-teman, ayolah kita saling menghimbau satu sama lain untuk jangan berbuat yang menjurus kepada kriminal gitu ya teman-teman semua. Melanggar hukum ya, oke lah kita udah overstay karena mungkin tekanan di majikan, tekanan di agensi yang membuat kita overstay. Karena tidak sedikit juga pekerja migran memilih hidup di luar. Ada juga yang karena memang tekanan dari majikan, tekanan dari agensi, akhirnya mereka tuh pilihlah nggak ada jalan lain, saya los aja, yang penting polisi nggak dapat saya. Tapi saya ingatkan lagi, jangan berbuat yang hal-hal seperti itu. Bayangkan ada perempuan loh, bukan cuma laki-laki, perempuan loh. Ya Tuhan, tidak takabur ya Tuhanku, tidak takabur. Tapi janganlah seperti itu. Sadis kelihatannya tuh perampokan yang kemarin saya lihat juga di CCTV yang dibagikan oleh teman kita gitu. Aduh sadis gitu, dan itu sangat mempermalukan. Saya sampai WA sama Konjen Hong Kong juga. Konjen sama, aduh ini bikin malu ya Konjen, tapi kata Konjen sudah dikonfirmasi, bahkan udah lapor sampai di Menteri Luar Negeri bahwa ada
warga negara kita yang saat ini ada kasus seperti ini gitu. Saya bilang ya konjen cuman malu aja gitu, malu aja. Cuman ya ke depan semoga mbak-mbak dan bapak-bapak ini, kakak-kakak apalah laki-laki ini yang beberapa orang yang ditangkap ini ke depan mereka akan menjadi lebih baik. Itu harapan kita ya. Dan bertobat sesungguh-sungguhnya, bertobat sesungguh-sungguhnya. Pertobatan itu bukan hanya mulut tetapi dengan tingkah dan perbuatan kita. Oke teman-teman semua, tetap semangat. Saya berdoa semoga di bulan suci Ramadan ini pahala kita semakin, pahala yang menjalankan semakin bertambah, kita semakin baik, semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tetap semangat. God bless. Bye bye.